Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Interaktif kita bersama Kroni Sumbawa, masih dengan narasumber yang sama, orang-orang yang luar biasa yang memiliki kapasitas untuk membicarakan tentang hari lahirnya Pancasila di 1 Juni 2020 ini. Tadi Bang Jaya, ya, latar belakang Bapak ini kan seorang santri ini Bang. Ya, sekarang ini kayaknya arus komunikasi media itu banyak menyerang santri, katanya kurang Pancasilais. Itu menurut Bang Jaya gimana? Atau coba deh Bang Jaya baca Pancasila dulu. Hafal Pancasila dulu, Pancasila. Bang Jaya gimana? Pancasila coba deh dibaca. Bener nggak itu kira-kira? Malum sudah lama SD, 1 SD nih. Oh gitu. Bang Jaya gimana? Pancasila coba deh baca. Ya, kalau saya kan santri mahasiswa. Yes. Saat itu santrinya apa? Pensiunan santri. Nah, sekarang udah jadi pensiun ya. Oke. Tapi masih panggil Ustaz, Katanya jadi wajar teman-teman. lagi minta baca Pancasila lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya, karena memang pendidikan kami waktu kecil memang selalu Baca Pancasila dicekokin. dulu Bang. Dengan itu, jadi insya Allah saya tidak lupa dengan Pancasila. Coba dibaca Bang Pancasila Bang. Ya baik, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa menepis santri tetap Pancasila. Soalnya orang NU ini. Oh, iya. gitu. Kan luar NU biasa. kebangsaan kan. Oh, Nah, jadi jelas masuk Pancasila. Siap. Nah, sudut pandang santri sekarang, Bang Jaya, Iya. tentang Pancasila. Apalagi Bang Jaya ini masih image-nya itu adalah seorang ustadz. Iya. Gimana kira-kira? Ya kalau dari saya pribadi, ya, jadi Pancasila ini sebenarnya sangat luar biasa. Sesungguhnya dia bisa dikatakan juga ya sebagai falsafah negara yang rahmatan lil alamin sesungguhnya. Oke. Ya minimal rahmatan bagi kita warga bangsa ini, warga bangsa Indonesia ini. Ini adalah makanya di preambul, di pembukaan Undang-Undang Dasar kan dengan rahmat Allah, karena memang Pancasila ini rahmat dari Allah. Ya, dititipkan lewat pemikir-pemikir bangsa, founding fathers, yang sesungguhnya punya kecerdasan intelektual yang luar biasa, punya juga ketajaman nurani dan kemampuan kemampuan keagamaan yang juga luar biasa, sehingga dirumuskan Pancasila itu ya, kalau tidak atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat itu, saya rasa Pancasila ini dia tidak bertahan sekian lama lah. Paling ya 5-6 tahun, walaupun diuji mungkin sempat tahun 55 kan ada liberalisme segala macam kan. Sudah banyak diuji, belum lagi dari paham komunis. Ya. Sekarang juga sudah mulai juga diuji dengan isu persatuan. Ya, selain isu ketuhanan tadi, munculnya paham-paham di mana-mana ya, yang mengaku Nabi Muhammad, yang mengaku malaikat Jibril, yang mengaku macam-macam itu ya, semua diuji, pasal demi pasal ini sedang diuji. Nah, ini butuh ya konsistensi dan komitmen pemerintah itu sendiri ya, agar masyarakat bangsa ini ya harus kembali ke nilai-nilai itu. Harus kembali ke nilai-nilai itu. Ya, sepakat dari diskusi tadi di luar sama Pak Yamin. Ya kalau bisa kurikulumnya dikembalikan lagi lah. Nah sekarang ya saya pernah nyantri walaupun ya sekedar nama sebagai santri. Ya kalau katanya kiai saya dulu,
Ya yang penting bisa ngaji sajalah. Tahu syariatnya saja dulu lah. Nggak perlu yang dalam-dalam lah. Jadi santri apa adanya lah istilahnya. Malam beliau muridnya Pak Hasim ini. Oh, oke. Jawa Timur banget kalau gitu ya. Jadi Ya, mbah gurunya beliau ini yang mencetuskan pasal 1 itu. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, itu. iya. Kan gitu Mas Wira ya? Iya. Jadi sekarang ini saya atau mungkin banyak orang-orang tua yang ada di Kabupaten Sumbawa atau di Indonesia begitu. Dengan bergesernya nilai-nilai Pancasila ini, sekarang ini rata-rata ya, walaupun saya tidak memegang data surveinya begitu. Kebanyakan dari orang tua ini sekarang mengarahkan anak-anaknya. Salah satu dari anaknya itu harus ada yang ke pondok pesantren. Jadi santri ya. Ya. Ini secara tidak langsung ada kekhawatiran pada diri orang tua dengan teknologi segala macam. Agar anaknya tidak hanya sekedar paham main HP, kuasai teknologi, ngerti Facebook, ngerti macam-macam. Ya. Nah sehingga, ya Alhamdulillah, saya sendiri, insya Allah, 2 putra saya, sekarang 1 ada di Dea Malela, Pondok Modern Internasional Dea Malela, di Pemangong, ya di Pak Prof. Ya, yang beliau mantan Muhammadiyah, walaupun saya dulu belajar di KINU, namun apapun itu, karena Yang satunya tadi di mana tadi? Selain di Diamara, satunya lagi di mana? yang satunya yang bungsu insya Allah kita juga arahkan ke pondok. Ya. Sementara Nah, ini di? sementara ini di SDIT, di Oh gitu. di Sekolah Dasar itu Islam ya? Terpadu ya, di punyanya Bang punyanya Zulkifli Bang Mansyah. Zulkifli Mansyah, Pak Gubernur kita. Sekarang alhamdulillah dia sudah di mana, di kelas 3 dan yang kecil ini sudah alhamdulillah sampai sekarang sudah menghafal JOS 30 itu sudah selesai Berkat dihafal. SDIT tadi itu. Ya. Oke. Nah, didikan di SDIT. Jadi sekarang ini orang tua ini pokoknya anaknya ini sekolah harus yang berbau-bau agama sekarang ini. Dan pondok pesantren ini insya Allah tempat yang paling tepat untuk menitipkan anak agar nilai-nilai Pancasila yang kita bicarakan tadi itu bisa tetap terjaga. Karena nilai Pancasila itu di dalam Islam juga itu nilai keislaman yang luar biasa. Tapi kan santri jadi sorotan Bang. Katanya nggak Pancasilais, katanya gitu kan. Oh siapa bilang? Bang Yamin? Nah jadi itu kan Mas Wira itu sudah menjelaskan. Jadi begitu Mas Wira mengatakan, karena beliau ini santri NU. Jadi santri NU tadi sudah saya sentil-sentil. Mbah gurunya beliau ini yang mencetuskan pasal 1 Ketuhanan Maha Esa itu. Karena pertama awal itu kan tanggal 22 itu berubah kan. Dari tanggal 1 berubah, ditaruhlah nilai Ketuhanan Maha Esa dengan mempertegas dengan menjalankan syariat agama di dalam Perjanjian Jakarta itu kan, Piagam Jakarta itu kan. Nah akhirnya Soekarno meminta Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur ya, menyerahkan ini ke Panitia 9 gitu. Minta ke Pak Mbah Wahid Hasim untuk minta Mbah Hasim Ashari agar ini ditentukan mana yang sebenarnya. Nah beliau tuh tidak main-main. Ini Mas Wira mungkin lebih paham dan lebih tahu. Puasa. Karena itu mbahnya Puasa dan pendirinya istiharo. NU. Jadi beliau itu berpuasa 3 hari. Istiharo. Kemudian istihara. Istihara itu tidak sembarangan. Mohon petunjuk. Jadi bayangkan beliau itu ketika membaca ayat apa ya, itu 41 kali beliau mengulang itu. Di rakaat kedua juga 41 kali dan saya lupa ayatnya ya. Itu saking ini baru beliau tidur gitu. Baru bangun memanggil Wahid Hasim putranya. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah bagian dari Tauhidan. ketauhidan gitu. Dan seluruh pasal-pasal yang ada di dalam situ adalah bagian dari ketauhidan. Sehingga lahirlah itu ya, itu anunya ya. Oke. Nah, sekarang saya melihat begini, mungkin kalau dari teman-teman NU ini ya tidak begitu menjadi sorotan kan, tetapi ada dari hal-hal yang lain menjadi sorotan. Padahal nggak paham bahwa ketika dia beragama dia sudah berpancasilais gitu, kan gitu. Tetapi ada pergeseran yang terjadi di dalam sistem demokrasi kita. Itu yang kita rasakan betul.
Jadi sekuler sekali gitu. Liberal sekali gitu. Bukan sekuler, liberal sekali. Saya kasih contoh ya. Di dalam kita mengambil keputusan saja. Bermusyawarah itu sudah hilang. Musyawarah itu bukan hanya sekedar kita mengambil keputusan, tetapi sebenarnya merekatkan kita untuk saling menghargai, saling Silaturahim. silaturahim itu betul-betul secara kebatinan untuk memberi kepercayaan kepada teman kita yang mungkin memiliki kapasitas. Itu hilang, kan gitu. Sedikit-dikit main voting, sedikit-dikit suara terbanyak, sedikit-dikit lobby. Nah, itu salah satu contoh Sampai ya. ke Itu sistem di pemilunya. DPR itu kejadian Oh, DPR. iya. Sampai ke Jadi, sistem pemilunya. bahkan sudah terbanyak. Dan Iya. ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana untuk menentukan OSIS, pokoknya di sekolah-sekolah itu sudah kayak pemilu benaran, kan pemilu memilih pemimpin daerah, memilih pemimpin nasional. Tidak bisa Itu secara adat. Iya. gitu. Perhelatan. Jadi musyawarah itu Iya. sudah hilang. Oke. Dan musyawarah itu bukan hanya untuk mengambil keputusan menentukan siapa yang menjadi pemimpin, tetapi untuk saling bersilaturahim bukan hanya secara physically, tapi secara kebatinan untuk memberi kepercayaan. Karena itu adalah amanah. Gitu. Nah, ini yang hilang. Nah, negara kita celakanya saya melihat pokoknya BPIP. BPIP itu umpamanya kita memberi salam setiap pejabat negara itu dengan mengucapkan salam beberapa agama. Kan bukan itu substansi persoalannya. Kan gitu. Semua orang bisa mengucapkan. Tetapi substansi masalahnya sebenarnya bagaimana menanamkan nilai-nilai itu kembali dari tingkat dasar melalui sekolah itu. Itu yang lebih penting menurut saya. Karena di sekolah itulah yang tercerabut akal nilai-nilai moral itu yang harus ditanamkan. Ini kan gambaran kalau visual yang saya tangkap dari Itu tadi, nasional ya? Nasional, Ini ya. nasional. Ya. Di catatan saya ini kan kalau kita kembali ke Sumbawa, ya. Bicara Pancasila kan tidak hanya masalah agama saja, sekalipun itu jadi landasan dasar ya. Tapi kayak contoh, salah satu Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di situ ada non agama juga. Ya kan bisa kita akomodir lah semua teman-teman non agama Islam, misalnya itu non Muslim. Nah, saya melihat ada yang unik di Sumbawa ini. Ada sebuah forum komunikasi lintas etnis. Komunitas. Ya kan? ya. Di situ tidak hanya tentang Muslim, tapi semua etnis, tidak hanya tentang satu agama, tapi semua ras, semua agama. Iya. Sudut Nah, jadi saya pandangnya potong ya bagaimana? supaya tidak keliru ya. Hmm. Pancasilais itu adalah orang-orang yang beragama, bukan hanya Muslim. Yang tidak Oke. Pancasilais itu adalah orang-orang yang yang tidak beragama. Ya. Itu Oke. tidak Pancasilais. Yang ateis Siap, itu. siap. Yang ateis itu. Ya. Oke. Jadi begitu dia beragama, bertuhan, maka dia pasti Pancasilais. Oke. Berarti Gitu nggak ya. segmentif kita Ya, kan gitu ini ya. saja. Nah terus kalau ini kan suatu hal yang luar biasa juga karena yang saya tangkap datanya kami itu FKLE ini satu-satunya di NTB, FKLE Sumbawa. Nah sudut pandang ini menurut Bapak berdua ini bagaimana? Apakah ini dampaknya bakal positif atau ini akan menjadi membuat Sumbawa lebih plural, heterogen, Ya. Bang Jaya? Jadi kalau saya, ya karena saya salah satu pelaku juga pada saat Ya. dibentuknya FKLE ini dulu. Saya itu. dengar dari 2005 pencanangannya. Iya, dulu Oke. pada saat kami di KNPI, saya kebetulan salah satu wakil ketua di situ, wakil ketua bidang politik Mhm. bersama teman-teman yang ada dulu di KNPI itu. Waktu ada acara menteri di Sernu itu dulu seluruh etnis dan agama itu kita minta untuk menggunakan busana etnisnya masing-masing, ya asalnya ini, sukunya dan agamanya masing-masing. Nah dari situlah akhirnya tercetus dibentuklah forum komunikasi lintas etnis itu, dan alhamdulillah sampai hari ini utuh dan semakin intens ya komunikasi saling menghargai di antara Artinya teman-teman. berdampak positif dalam pluralisme. Positif dong, Ya. positif dong. Karena Ya. memang kita tidak bisa menampilkan pluralisme ini. Apapun ceritanya, kita sudah pasti berbeda lah. Ya, sudah pasti berbeda. Tapi bagaimana perbedaan ini harus tetap kita jaga, dan ini sebuah rahmat. Ini sebuah rahmat ya. Yang sama itu kita pertahankan, kita rawat dengan baik. Yang berbeda pun justru demikian. Berarti Atau- Bapak berdua ini atau- memberikan apresiasi ke FKLE. Ya, atau gini, kena sistem demokrasi kita yang pendekatannya ada kekeliruan biasanya. Oke. Pada hal teknis ya, umpamanya ada hajatan-hajatan politik gitu.
setiap kali ada terbentuknya sebuah organisasi sosial, biasanya konotasinya itu ada untuk kegiatan-kegiatan orientasi politik tertentu. Nah, ini yang seringkali mencerabut akar nilai-nilai menciderai gitu. Nah, kalau di Sumbawa sebenarnya tidak ada itu pun sudah tumbuh dari dulu gitu. Ya. Saya masih ingat ya. Cuman ini untuk lebih memperlekat, lebih memperlekat. Hanya memformalkan, Ya. memformalkan dalam melekatkan bentuk ini kembali. ya, mengkomunikasi dengan kekuasaan sekarang ini kan. Kemudian kan gitu. Sekarang ini membuat organisasi sosial, kemudian diformalkan, kecenderungannya untuk mempermudahkan secara administratif, kan gitu. Maka jangan heran ketika orang berasumsi, ini pembentukan ini karena ada agenda politik gitu. Umpamanya, Ya. kita nggak bisa menolak ketika Ada masyarakat pandangan berasumsi semacam itu, demikian. Nah, tetapi lepas dari itu, di Sumbawa sebenarnya mungkin Mas Jaya juga masih ingat waktu kita kecil ya. Waktu kita kecil itu kan setiap 17 Agustus itu kalau Pawe itu teman-teman Hindu itu biasanya full. Betul. Teman-teman Suku lain. suku lain itu full. Kan gitu. Ya. Itu dengan sendirinya Betul. berjalan gitu. Dan begitu juga ketika hari-hari raya teman-teman Hindu, kalau sudah berjalan Pawe itu menuju ke laut itu, ke pantai itu, kan rame itu orang Sumbawa itu nonton semua ya. Kan gitu. Nah, ini kan hilang ini. Nah, penyebab hilangnya ini apakah karena pengaruh politik praktis yang lebih bertumbuh kembang dengan sistem liberal ini? Kan ini yang ada ini. Sehingga mensegmentasi Atau pemerintah yang ada kurang mengkonsolidasikan atau ini kembali. pemerintah yang kurang peka terhadap yang pernah Ya ini ada di terabaikan lah. dalam Ada masyarakat indikasi sehingga ke sana, terabaikan gitu. Ada indikasi ke sana? Ya salah Nah, satu lah saya kira faktornya. ini Ada saja. yang harus ditumbuh kembangkan kembali oleh pemerintah Iya. siapapun mereka nanti ya, karena ini sudah agak lama menurut saya hilang di Sumbawa ini, mungkin belasan tahun sudah nggak ada gitu. Nah, kemudian muncullah diformalkan dalam forum lintas etnis kan gitu, forum lintas agama. Tetapi kecenderungannya forum-forum ini memang bentukan aliansi dari pemerintah, gitu. Kan gitu. Begitu berubah sistem pemerintahan kita dengan pemilihan langsung melalui partai politik dan lain sebagainya, ini kayaknya agak terciderai gitu. Dan ada Walaupun satu sebenarnya mereka Ya. nggak melakukan, Iya. ya kan? Dan ada satu, Bung Yamin, bahwa ada kebanggaan kita untuk khusus FKLE, Forum Lintas Etnis ini. Ternyata Pak Gubernur sendiri saya dengar-dengar sudah memfasilitasi beberapa sarana untuk Ya, ya. untuk Oh, gitu. untuk ya. Oke. Kalau Ya, nggak salah ya. tanah ya, Tanah. kalau nggak salah tanah ya, ini Ya. yang kita bersyukur. Sehingga memang masyarakat Indonesia ini cenderung harus pemerintah itu harus selalu hadir. Selalu hadir ya. Iya. Harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Sudah tidak lagi ya pemerintah itu berdiam diri menonton, jangan sampai pelakunya ini masyarakat, pemerintahnya ini banyak nonton begitu. Dan di sini Ya. Bang Jaya ingin mengatakan bahwa Pemprov dalam hal ini lebih spesifiknya Pak Gubernur Ya. ada buat teman-teman Oh FKLE iya. gitu. Dan ini kan katanya sudah diakui karena beberapa minggu yang lalu saya juga diskusi dengan teman-teman FKLE, ya, dengan ketua, dengan sekretaris dan beberapa pengurus yang lain. Ya, alhamdulillah semuanya pada bersyukur lah ada pemimpin yang notabene ya dari galangan generasi usia kami ini dan sangat peduli karena memang beliau itu memang sangat peka dengan hal-hal semacam itu. Ya beberapa kejadian misalnya waktu dulu di Lunyok ada isu yang disebarkan lewat media dan lain sebagainya. Beliau langsung turun, ya. Pak Gubernur. Jadi alhamdulillah. Nah, yang seperti inilah yang kita inginkan, bahwa pemimpin itu, masyarakat kita ini kan masyarakat yang ya masih sangat mendengar, masih sangat patuh kepada titah pimpinan gitu. Nah, sehingga kalau pemimpin hadir itu insya Allah kebanggaan bagi masyarakat kita. Sorry, Bos, Siap. kaki ini. Nggak masalah Bang, ini kita kan Supaya lagi bikin santai-santai ya. santai Bang, iya kan, kita bicara tentang nilai kebangsaan, namun ya
kita juga bisa santai-santai kayak begini kan. Banyak yang Jangan-jangan tidak Pancasila ya sini saya begini-gini duduk. Karena saya nggak ingin duduk kaku-kaku gitu. Iya, nggak masalah Bang. Yang penting kan apa yang Kita menjadi rileks, kita iya, apa menjadi materi kita ini tersampaikan. Ya, tadi kan? tadi disampaikan oleh Ya. Pak Wira, saya kira Pak Gubernur itu karena beliau merasakan dulu bagaimana keharmonisan antar suku, antar agama di Sumbawa itu pasti beliau rasakan. Gitu. Ya, Saya kira ya. itu mungkin ada di dalam bayangan beliau sehingga itu Berarti ini. turunan dari Ya. Pancasila di Sumbawa ini mesti harus kayak semacam ada harmoni di tanah Samawa gitu Siap, ya. Semacam itu. kayak begitu ya. Ya, makanya Iya, harusnya kayak gitu. makanya kalau orang Sumbawa, Ya. kalau bicara Pancasila itu mungkin dianggap biasa-biasa saja. Ya. Karena orang Sumbawa itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Jauh itu. hari sebelum itu. Jauh-jauh hari dari zaman kesultanan. Iya. Dari zaman Iya. kerajaan. Bang Jaya, saya Ya. dengar Bang Jaya ini kan masih turunan bangsawan juga. Iya. Sejauh mana sih Bang era kesultanan itu mengapresiasi nilai Pancasila dan plural itu? Iya kan Bung Yamin tadi sudah banyak bercerita Ya. tentang itu Tapi kan bahwa Bang Jaya kan hidup di lingkaran itu. dulu, oh dulu iya, kecil. tapi informasi ini kan sudah tertransformasi Ya. jauh ya kepada seluruh masyarakat kita ya bahwa Kesultanan Sumbawa sudah sangat lama ya menerapkan itu ya karena bagaimanapun di ama apa atau di mutu atau di landasan kerajaan kesultanan itu sendiri kan adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Ini kan Pancasila sila pertama. Ini Ya. jauh hari sebelum Pancasila itu lahir begitu. Sebelum Indonesia merdeka. gitu. Sebelum Indonesia Ya. merdeka. Etikanya masih turun nggak sampai sekarang? Ya alhamdulillah, inilah yang menjadi tugas kita. Masih. Namun ya itu saya katakan termasuk sekarang ini para orang tua itu berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Itu salah satunya mungkin juga Ya. karena Sumbawa ini sudah melekat. Ya, makanya saya katakan beberapa permasalahan di Kabupaten Sumbawa selama ini yang muncul dan menjadi menjadi permasalahan besar di kita kan tidak ada faktor lain, hanya karena mungkin faktor Ya. sara ya agama. Nah, Jadi mudah-mudahan ke depan ya, ini tidak muncul lagi gitu loh. Iya, iya. yang menjaga itu sebenarnya pemerintah. Pemerintah yang menjaga nilai-nilai arif itu, kearifan lokal itu. Iya. Nilai-nilai Pancasila itu pemerintah yang menjaga. Jadi jangan sampai PR besar buat pemerintah. iya, ya. jangan sampai Pemerintah ke pemerintah depan ini. itu Pemerintah ke depan. Iya. Iya. Kenapa Pak disebut pemerintah ke Ya, depan? kita kan akan segera pilkada ini sebentar 2020 lagi. Oh, iya. pilkada di Sumbawa saya ya. kira pemerintah ke depan ini bisa lah saya kira ya. Bisa ya. Bisa. Dan kita berdoa untuk Oke. itu gitu loh, supaya lahir pemimpin yang mampu mengawal ini semua yang kita khawatirkan tidak jadi terjadi, Ya. yang kita harapkan insya Allah terrealisasi. Inilah yang kita harapkan pada pemimpin tanah dan tahu Samawa Samawa ke depan. Oke, Jadi maksud- itu, jadi pemerintah ini kan sering bermain dengan simbol-simbol ya. simbol-simbol gimana Ya, Bang? kayak- Ini politis nih kalau bicara Kayak Pancasila itu politis nih BPIP simbol-simbol. kan, Iya. presiden itu membentuk BPIP gitu. Iya. Jadi salah satu kalau tidak salah ya, di BPIP sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Oke. Bagaimana cara mengucapkan salam para pejabat setelah ini. Padahal bukan itu. Padahal dia hanya tinggal menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah ada di dalam masyarakat itu tinggal dijaga dengan kebijakan-kebijakan. Pokoknya di Sumbawa gitu. Di Sumbawa kayak tadi ya, ada peristiwa-peristiwa adat dari agama-agama tertentu, peristiwa-peristiwa dari agama-agama tertentu itu harus diberi ruang kembali. Nah, seperti saya ungkapkan waktu kecil saya, bagaimana kalau teman-teman Hindu mau ada upacaranya, bagaimana teman-teman Kristiani mau ada kegiatannya, atau dari suku Jawa lain sebagainya mau melaksanakan kegiatan atau kegiatan-kegiatan bersama di dalam karnaval gitu. Nah ini menjadi kewajiban pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu yang harus dikawal oleh pemerintah itu adalah menjamin masyarakat ini untuk mendapat keadilan gitu. Keadilan secara ekonomi, keadilan secara sosial. Kan ini nih. Ya, apalagi Bang Yamin ini kan seorang ekonom ya, ekonom. Enggak juga dosen lagi. Enggak, saya Iya. di ilmu politik. Iya, tapi kan juga kan paham ekonomi. Sedikit-dikit. Iya kan? Sedikit-sedikit kan. Kan dosen juga Bang Yamin. Ya, saya Iya. pengajar di FISIP Bisa kan ya? saya. Ya, artinya kan
Bang Yamin ini, ya saya mengenal lah ya, kita baca literasinya sekalipun tidak terlalu mendetail, orang pergerakan, pendiri salah satu partai politik di era itu, sekarang jadi pimpinan partai politik, menjadi orang yang cukup penting di DPR Sumbawa gitu Tidak kan. penting, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja gitu ya Bang ya. Saja. Dan dekat dengan teman-teman pergerakan sekarang. Ya kan? Nah, jadi implementasinya jadi literasi buat kita bersama gitu, bagaimana Sumbawa menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi nilai-nilai itu sebenarnya orang Sumbawa ini sudah punya dasar. Ada dasarnya. Sudah dasar. Jadi secara DNA, orang Sumba itu sudah punya dasar dari zaman Kesultanan. Gitu. Nah, cuma sekarang ini hal itu harus dijaga oleh pemerintah. Oke. Tadi kan sudah saya katakan, pemerintah itu yang paling sederhana, bagaimana dia menerapkan Pancasila itu agar jiwa Pancasilais itu ada. Bagaimana dia juga bisa menjamin masyarakat itu untuk meraih ekonominya kelak, untuk menuju ke kesejahteraan itu. Yes. Kan gitu. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok mereka selama proses ini harus dapat terjaga dan dipastikan oleh negara bahwa dia itu dapat mengakses seperti kesehatan, pendidikan tadi gitu. Dan kepastian hukum untuk dia berinteraksi secara sosial. Dan itu bagian dari Pancasila. Iya. Jadi Pancasila itu tidak hanya dimaknai bahwa kita itu manut kepada pimpinan, nggak dimaknai begitu. Nah, meskipun ada sedikit terciderai dengan metode demokrasi yang begitu liberal gitu. Itu yang membuat ini juga sedikit menggeser nilai. Menggeser nilai-nilai yang ada gitu. Saya sepakat itu. Saya kira Ada tambahan, itu. tambahan Bang Jaya, ada Saya tambahan. sepakat Bung Didi ya, apa yang Ya. disampaikan Bung Yamin, bahwa ada pergeseran dalam beberapa tatanan pemerintahan khususnya. Nah, kalau kita istilahnya mau mendengar saja keluhan ya, antara pemimpin, misalnya di birokrasi ya kita. Ya. Mendengar setiap hari kita hampir mendengar cerita ada aja misalnya pegawai atau pekerja yang terzolimi, ya, tidak terzolimi perasaannya dizolimi, dizolimi. Inilah dampak dari demokrasi yang sedang kita jalankan konsekuensinya ini. Terjadinya di Sumbawa gitu Iya, maksudnya. iya di Sumbawa. Oke. Ya sehingga ya tatanan-tatanan yang ya bagaimanapun saya pernah kecil di lingkungan birokrasi. Saya anak seorang birokrat politik. Iya. Ya. Saya putranya beliau yang sesungguhnya dari kecil saya sering mendengar itu. Ya, contoh kecil misalnya kan. Nah, ini kita bicara dampak dari demokrasi yang sesungguhnya sudah bergeser dari nilai Pancasila itu. Nah, sehingga di dalam pemerintah ini kan orang yang mengatur masyarakat. Orang yang melayani masyarakat, orang yang mengayomi masyarakat, orang yang melindungi masyarakat. Tapi kan kenyataan sedih kita sekarang ini kan, bahwa di dalam pemerintahan itu sendiri, birokrasi misalnya kan, terjadi sekat-sekat pengkotakan, ya, suka, tidak suka, dan lain sebagainya, sehingga metodologi pengambilan keputusan, ya, untuk mencari misalnya, ya, orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas dalam hal memajukan daerah ini untuk bekerja dan lain sebagainya itu ya jauh panggang dari api begitulah. Ini interpretasinya ini bisa didengar oleh pemirsa ini bakal banyak definisinya ini ya. Oh iya. Ya, pesannya bisa Ya. berbeda-berbeda ini ya. Ya, jadi saya ingin menarik ya, Ya. dalam kondisi yang saat ini ya, nilai Pancasila itu yang harus diterapkan oleh pemimpin ya saat ini ya. Ya. Seharusnya UTS itu melakukan swab, setiap masyarakat Sumbawa tidak perlu membayar. Siapa masyarakat Sumbawa yang ingin men-swab UTS diri ke rumah sakit Bang. di UTS ya? Kan Bukan rumah sakit. kalau swab, kalau rapid test di rumah sakit ya. Rapid testnya di rumah Kan sakit. swab ada di UTS, UTS, oke. atau di provinsi di mana saja. Ya. Siapa-siapa masyarakat Sumbawa yang ingin melihat apakah dia terpapar COVID atau tidak, siapapun ini, siapapun, silakan Anda pergi ke UTS. Saya akan menjamin seluruh biaya Anda. Karena Artinya- saya adalah Sorry saya potong Bang. UTS ini kan lembaga swasta nih, universitas swasta. Maksudnya Bang Yamin ini pemerintah daerah yang membayar ke sana gitu. Ya. Oh, jadi oke. pemerintah daerah, umpamanya nggak ada di Ya. UTS ya, ada di Mataram gitu. Ya. Orang Sumbawa,
Ini nilai Pancasila ya. Oke. Karena saya adalah pemimpin yang Anda pilih. Saya harus bertanggung jawab dunia akhirat kepada Anda. Sekarang ada wabah. Uang daerah ini ada. Saya akan menghilangkan tunjangan pegawai negeri yang tidak wajib. Saya akan menghilangkan honor pegawai negeri yang diada-adakan gitu. Itu saya akan gunakan untuk masyarakat saya. Siapa-siapa yang ingin meriksa tubuhnya apakah terpapar atau tidak. Hei rumah sakit, kemudian Anda di bawah kami membentuk Anda nggak perlu mengambil uang di masyarakat yang ingin melihat apakah imun tubuhnya bagus atau tidak. Silakan rapid test di sana. Nah itu baru nilai-nilai Pancasila ada. Tetapi jika dia sudah ikut mengkapitalisasi, itu menjadi keuntungan di BLUD, itu sudah kapitalis namanya. Sudah ada di luar Pancasila. Jadi keadilan sosial itu hilang. Hilang keadilan sosial. Makanya banyak keluhan Bung Yamin kan sekarang ya. Karena COVID ini kan yang miskin semakin miskin, karena tidak bisa beraktivitas macam-macam. Yang kelas menengah mendadak miskin, ya. Yang kelas atas ya pelan-pelan turun menjadi kelas menengah. Mengeluh juga gitu. Ya, karena saya khawatir begini. Terus sudah itu dibebankan macam-macam lagi. Saya khawatir begini Mas Wira. Jadi ada upaya juga ternyata pemerintah mengambil keuntungan dari persoalan wabah ini. Datanya ada di Bang Yamin? Jadi ada upaya, ada indikasi gitu. Ketika rumah sakit itu, karena dia beralasan bahwa kami ini BLUD, ya memang kami hidup dan membelanjakan semua dari keuntungan yang kami dapatkan. Maka kami menerapkan sesuai dengan aturan bahwa siapa-siapa masyarakat semua yang ingin melakukan rapid test mandiri, silakan Anda bayar 590.000 ke kami gitu. Oke. Karena situ ada keuntungan. Ya, keuntungan yang dipasok melalui bahasa mereka itulah aspek pelayanannya sekian persen, kan gitu. Kemudian bla 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 dan lain sebagainya sekian persen. Meskipun pembelian rapid itu, alat itu hanya 200 atau 100 sekian gitu. Tapi ada keuntungan di atas 100.000 dengan lain sebagainya. Nah, arti yang ingin saya sampaikan, peran pemerintah itu di situ. Kalau dia Pancasilais, ketika wabah datang, ini wabah ini. Wabah datang, pemerintah itu harus menjamin rakyatnya tidak kena wabah. Bagaimana cara menjamin rakyatnya tidak kena wabah? Silakan Anda rapid test gratis, mau mandiri mau tidak. Silakan Anda siapa yang ingin swab, ingin melihat dirinya ke UTS itu, pergi saja. Betul. Kami akan menjamin. Karena kami adalah pemerintah yang ingin rakyat kami selamat. Masyarakat kami selamat. Kami tidak ingin mencari untung di sini. Dengan alasan, karena ini BLUD. Dengan alasan karena ini BLUD gitu. Nggak boleh. Ya ini kan situasinya tidak normal Tapi masalahnya. 1 dari 3 tupoksinya DPR itu kan sebagai lembaga pengawas pemerintah. Ya. Mestinya DPR juga bisa mendorong ini bisa terjadi. Gimana itu? Dan Ada kongsi-kongsi atau sekarang apa sih di DPR ya sana? sekarang ini dalam rangka lobby-lobby. Makanya ya? saya katakan tadi, hilangnya nilai-nilai Pancasila salah satu di dalam pengambilan keputusan di sistem demokrasi kita yaitu. Kuat nggak sih lobbynya itu kira-kira Bang Yamin? Ya insya Allah. Coba kita besok kebetulan pertemuannya besok ya. Oh besok ya? Ya besok pertemuannya. Fraksi Nasdem, Bang Jaya. Bang Jaya kan bagian dari pimpinannya Nasdem nih. Ya. Mendorong atau mendukung nggak nih? Nas- Nah itu baiknya Bang Yamin bersama fraksinya. Setiap ya langkah atau keputusan yang melindungi, menguntungkan masyarakat, insya Allah pasti Nasdem akan bersama Bersama-sama dengan ya? untuk keputusan itu. Tapi ini tadi saya menangkap berarti ini ada beberapa kritik ini buat pemerintah gitu ya. Ya. Ya kita biarkan saja mungkin pemirsa ya itu menginterpretasi sendiri, mendefinisikan sendiri Silakan. gitu kan. Ya. Bagaimana kemudian yang terjadi di Sumbawa ini Ya. ya. Nah, ini terakhir ini. Bang Yamin, Bang Jaya, ini terima kasih sudah hadir bersama kita nih. Coba ada closing statement Kak, kira-kira ini apa yang menjadi apa namanya itu gambar tentang lahirnya Pancasila. Nah, Bang Yamin, coba closing statementnya apa tentang lahirnya Pancasila ini? Ya. Nanti Bang Jaya selanjutnya, Bang Yamin dulu deh. Jadi sebelum saya komen itu, saya sangat
salut dengan Pak Didi nih. Kenapa? Saking Pancasilais kena matahari dari tadi itu tetap semangat. Bersemangat saya bertemu dengan Bapak berdua ini luar biasa ini. Dengan ini sinar calon langsung pemimpin itu. masa depannya Sumbawa ini harapannya kayak begitu. Iya. Ini orang-orang pintar Jadi- dibutuhkan orang berdua ini. Jadi pertama menurut saya Ya. pemerintah itu harus mengambil peran yang lebih menonjol dan kuat di dalam mengimplementasikan Pancasila. Bukan hanya melalui simbol-simbol saja. Seperti kalau pemerintah pusat itu nggak perlu lagi BPIP itu ingin membuat apa ya gerakan-gerakan yang hanya gerakan simbolis-simbolis saja, mengucapkan salam segala macam. Tetapi lebih kepada kebijakan yang tersampaikan ke dalam dunia pendidikan dari tingkat dasar terutama. Karena ini yang paling vital itu di tingkat dasar. Tingkat dasar sampai perguruan tinggi gitu. Itu harus dilihat kembali. Nah, kemudian juga di tingkat daerah itu tinggal menurut saya pemimpin itu menumbuh kembangkan apa kearifan-kearifan yang telah tumbuh dan ada di daerah ini. Karena kearifan-kearifan yang ada di daerah Sumbawa itu sangat Pancasilais. Sangat Pancasilais. Dan juga pemimpinnya juga harus Pancasilais. Jadi sederhana saja pemimpin itu, kalau Pancasilais atau tidak itu, lihat saja pemimpin itu suka bersumpah atau enggak. Setiap dia melakukan apa-apa, mendapat masalah apa-apa, dia bersumpah atau enggak. Kalau banyak bersumpah itu enggak Pancasilais itu. Tapi lihat pemimpin yang menerapkan apa yang betul-betul dia ucapkan. Itu yang kita cari. Jadi kata orang sesuai ucapan sesuai dengan perbuatan. Oke. Nah. Nah, yang lain kira-kira mau sampaikan sebagai closing statement-nya Bapak? Ya, saya hanya tapi tidak menghafal. Oke. Saya mengingat lagu Garuda Pancasila gitu. Oh, siap. Mau Kan nyanyikan gitu gitu, Bang? Ya, Atau sekedar bagaimana? saya mau nyanyikan tapi suara saya tidak bagus. Oh, Tetapi gitu. untuk mengingatkan nggak apa-apa. Boleh, boleh, Ya, boleh, boleh, meskipun Bang. agak ini Boleh, ya. boleh, nggak apa-apa, Bang. Jadi itu terus terang. Saya sangat mengingat begitu saya nonton di televisi gitu. Oke. Di televisi ada ini brainstorming tentang itu. Ya. Jadi mengingatkan saya waktu SD gitu. Setiap masuk atau setiap hari Senin selalu menyanyikan itu gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Coba, Bang. Ya, Coba, menarik jadi ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Itu waktu SD tuh semangatnya luar biasa Ini itu. sudah berumur kayak begini masih ingat, ini jadi PR buat anak-anak muda ini. Tetapi ada Pas satu lebih ya, tahu lagi. ada satu kenapa di awal pembicaraan saya tadi mengungkapkan bahwa ya biasa-biasa saja bagi orang Sumbawa. Karena saya masih ingat waktu awal kuliah, itu kan kita diberi mata kuliah Pancasila. Ada buku Santiaji Pancasila. Ya. Ya. Di buku itu dijelaskan satu persatu pasal itu yang saling mengikat. Tetapi di lagu itu juga dijelaskan bagaimana kita sebagai warga negara itu yang betul-betul meyakini dasar negara kita Pancasila itu. Bagaimana menerapkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi di dalam bermasyarakat. Berarti ini sudah jadi harapan ke depannya. Ya. Jadi harapan ya. Dan itu Ada yang peran lain kira-kira pemerintah. selain Saya kira Atau itu. Itu Bang Jaya, ada closing statement-nya? Ya baik, terima kasih Bang DMK. Ini luar biasa. Jadi luar biasa kita berdiskusi lama. Ya kalau saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Pancasila ini bukan yang ateis. Ya. Bukan juga yang komunis gitu kan. Tapi dia berada pada sejati dirinya manusia itu sendiri, ketauhidannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah untuk itu ya di tataran masyarakat kita, alhamdulillah sesungguhnya sampai hari ini khususnya di Sumbawa ya kita masih tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila itu ya yang terlihat
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumbawa, dalam adab dan edab, ya, dalam beberapa hal, ya, saling satingi, saling beri, saling pedih, ini kan nilai-nilai Pancasila ini. Iya. Ya, bayar siru, apa yang disampaikan Bung Yamin, juga nilai-nilai Pancasila, gotong royong itu tadi. Nah, untuk itu, ya, kepada pemerintah juga sesungguhnya ya harus mampu menjadi teladan, harus mampu menjadi teladan oleh masyarakatnya itu sendiri, oleh masyarakat yang dipimpinnya sendiri. Nah, kalau pemerintahnya tidak mampu menjadi teladan, jangankan masyarakat yang jauh, para pembantunya pun yang membantu kinerjanya di birokrasi pun mungkin ada yang terzolimi dan dizolimi begitu. Ya ini kan mau jadi apa kita gitu. Makanya ke depan, mumpung ini ada dua momen besar di Kabupaten Sumbawa ini, ada dua hal besar sekarang yang kita sedang hadapi. Satunya apa yang disampaikan Bung Yamin tadi, masalah COVID-19. Mudah-mudahan ini segera berlalu. Di sini harus kita bahu-membahu, harus bahu-membahu ini untuk mencegah penyebaran ya COVID-19 ini. Nah, siapa yang memiliki kelebihan, kekuatan, manfaat sebesar-besarnya untuk memerangi ini COVID-19 agar segera selesai ini dari tanah Samawa ini. Nah, termasuk juga rumah sakit yang tadi diceritakan Bung Yamin, jangan berlindung di belakang status rumah sakit BLUD itu, Badan Layanan Umum Daerah. Karena status itu pada saat saya menjadi pimpinan Komisi 4 dulu kan, saat itu kita bicarakan tentang itu. Walaupun sudah diberikan kewenangan ya untuk mengatur rumah tangganya rumah sakit, ya kalau keadaan ini kan keadaan abnormal, keadaan tidak normal ini. Kalau keadaan normal silakanlah. Kalau ini keadaan abnormal, orang yang kerja di kesehatan dan pendidikan itu orang-orang sosial sesungguhnya, bukan otaknya bisnis-bisnis saja. Kalau mau bisnis keluar dari situ, bangun perusahaan, bangun klinik swasta, bangun segala macam. Kalau mau, ya. Ini keadaan tidak normal, nah sehingga ini penanganannya juga tidak normal. Jangan berlindung di belakang perda atau segala macam. Makanya perda itu jangan dibuat atas pesanan dan keinginan sebagian 1-2 orang kelompok dan lain sebagainya. Iya. Dia harus mewakili, perda ini harus mewakili isinya untuk kepentingan masyarakat keseluruhan yang beragam coraknya, ekonomi berbeda, pendidikan berbeda ini. Jangan pesanan. Nah, untuk itu, ya mudah-mudahan ini segera. Tadi ada harapan di Bung Yamin sebagai salah satu pimpinan di DPR kita, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Yang kedua, kita mau menghadapi pilkada ini. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila jangan juga lepas. Jangan kita saling memfitnah, jangan kita saling mengadu domba, jangan kita ya menggunakan cara-cara yang ya istilah cara-cara yang sudah tidak beretika, bermoral lah untuk hanya merebut kekuasaan ini. Kita berdoa ya dari hari ini, hari lahirnya Pancasila ini, ya mari kita berdoa semua ya masyarakat Tanah Samawa, semoga pemimpin yang kita akan ya sama-sama lahirkan di pilkada tahun ini, insya Allah 9 Desember 2020 ini, mudah-mudahan pemimpin yang ya sesuai dengan harapan kita semua gitu. Yang amanah. Yang amanah, yang mencintai rakyatnya. Yang ya, Pancasilais gitu. Yang Pancasilais. Ya. Yang tidak tebang pilih, ada yang disuka, ada yang tidak disuka. Nah, ini pemimpin model apa? Pemimpin model ini masukkan ke jurang, buang ke laut. Ya, kalau pemimpin yang ada bagian yang disuka, ada bagian yang tidak disuka. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin semuanya. Pemimpin Pancasilais. Mau namanya di rumah tangga kita saja ada anak kita yang nakal, ada yang baik. Masa kita yang nakal ini kita harus uang, ya udah kamu cari sendiri, uangmu kamu urus sendiri, kan tidak mungkin. Dia bagian dari orang yang kita pimpin sebagai kepala rumah tangga. Ya kita biayai dia, tetap kita didik, kita bina supaya dia menjadi orang yang baik. Kira-kira itu, untuk itu di akhir pembicaraan saya mengucapkan selamat ya hari lahir Pancasila 1 Juni 2020 ini. Mudah-mudahan ya tatanan bernegara, tatanan kemasyarakatan kita insya Allah ya akan kembali lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya dengan lahirnya pemimpin baru, pemimpin yang diberikan amanat
oleh masyarakat dan Tanah Sumbawa untuk membawa daerah ini lebih baik ke depannya. Kira-kira itu. Terima kasih, Bung. Oke, terima kasih Bang Jaya, Bang Yamin. Ini diskusi yang luar biasa. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Kronik Sumbawa. Jangan lupa like and subscribe Kronik Sumbawa untuk kemudian kita akan menayangkan kembali materi-materi dialog interaktif ataupun spesial interview yang lebih luar biasa lagi. Hari ini Kronik Sumbawa bersama Bapak M. Yamin, Bapak Chandra Wijaya RSST. Demikian bersama kru Kronik yang bertugas juga pada hari ini. Ya, saya Didi Kusuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.